Ya, shalom. Nah, saudara-saudara, di satu pihak amanat agung itu merupakan sebuah perintah yang sangat asasi di dalam iman Kristiani. Tetapi pada pihak lain, tema ini menjadi cukup sensitif ketika kemudian dikaitkan dengan isu-isu kristenisasi. Karena itu pernah ketika Dewan Gereja di Indonesia, di GI, pada tahun 70-an itu mempersiapkan mau mengadakan sebuah pertemuan internasional dengan Dewan Gereja Dunia yang rencananya mau diadakan di Jakarta. Itu terjadi protes yang luar biasa dari kalangan umat Islam, bahkan tidak tanggung-tanggung itu diwakili oleh mantan Menteri Agama pertama Indonesia, yaitu Profesor Dr. H.M. Rasidi. Bahkan mencurigai kalau pertemuan WCC yang akhirnya batal diselenggarakan di Indonesia itu sebagai sebuah bentuk kristenisasi. Karena apa? Pada waktu itu memang isu-isu seperti itu sangat sensitif sampai hari ini. Karena pasca tahun 1965 itu terjadi penuaian jiwa besar-besaran karena akibat stigmatisasi PKI di beberapa tempat, dan ketika orang harus secara jelas disuruh menganut agama tertentu, maka mereka lebih memilih Kristen ketimbang mereka beragama Islam. Itu fakta sejarah yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Kemudian apa yang pernah disampaikan oleh Pak TB Simatupang sebagai salah satu jadi ketua Dewan Gereja Sedunia saat itu, dia mengutip surat Rasul Paulus bahwa celakalah aku apabila aku tidak mengabarkan Injil. Jadi artinya setiap agama dakwah, agama misioner itu memiliki tugas untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, dan itu tidak dibatasi dia sudah beragama atau tidak beragama. Bahkan seorang Romo Katolik yaitu Rahmat Subagio atau YWM Baker dari Jesuit, dia pernah mempersoalkan semacam aturan yang ditawarkan pemerintah, jangan mengagamakan orang yang sudah beragama. Lalu beliau mengatakan, apa definisinya orang beragama? Tidak ada orang yang belum beragama, karena definisi agama menurut definisi agama resmi itu kan sebetulnya itu the world religion, agama dunia atau agama internasional, yang mematikan definisi agama yang sesungguhnya itu beragam.
selain ada agama-agama global, itu kan ada agama-agama lokal yang disebut folk religion. Dan di Jawa itu ketika awal kemerdekaan, jumlah orang-orang muslim yang benar-benar melaksanakan sholat, bayar zakat itu tidak sampai 40%. Kebanyakan mereka adalah penganut dari folk religion yang dikenal dengan aliran kepercayaan atau agama-agama lokal itu. Jadi statement jangan mengagamakan orang yang sudah beragama itu bertentangan dengan iman sekaligus bertentangan dengan ilmu. Karena bertentangan dengan iman. Dalam Islam pun itu ada ungkapan kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran, maksudnya kebenaran Islam, sekalipun itu pahit, sekalipun itu sulit. Dalam Kristen juga, berdosalah aku apabila aku tidak mengabarkan Injil. Jadi artinya bertentangan dengan tuntutan asasi Islam sebagai agama dakwah atau Kristen sebagai agama misi. Kedua, bertentangan dengan ilmu, maksudnya di sini ilmu-ilmu agama-agama, karena setiap debar kesadaran dalam dada kita mengakui adanya Tuhan, entah itu definisinya seperti apa, itu adalah agama, itu adalah religion. Nah, ini saudara-saudara, karena itu ketika kita mengangkat tema pekabaran Injil atau tema amanat agung, itu tidak perlu kita harus sungkan-sungkan, karena memang itu adalah amanat asasi di dalam iman kita. Hanya mungkin yang perlu ditegaskan itu adalah rule of the game-nya, jadi aturan mainnya. Jangan sampai kemudian dakwah atau misi itu kemudian terkesan main target yang kemudian menakut-nakuti orang lain yang merasa jadi sasaran dari misi Kristen atau dakwah Islam, kan begitu. Pak Said Akil sebagai ketua PBNU dulu, ya sekarang sudah tidak lagi, ini sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, ketika memberi kata pengantar pada buku Agus Sunyoto yang berjudul Atlas Wali Songo, beliau mengatakan bagaimana Nusantara yang dulu mayoritas Hindu Buddha menjadi Islam, itu adalah merupakan strategi kebudayaan. Jadi dakwah dalam konteks strategi kebudayaan. Maka dalam alur yang sama, ketika di dalam kekristenan ada kontekstualisasi atau inkulturasi, itu sesungguhnya hal yang tidak perlu dimasalahkan. Nah, saudara-saudara, prinsip-prinsip yang kemudian bisa kita pelajari dari amanat agung, kalau kita bandingkan misalnya di dalam Injil Markus pasal 16. Di dalam Injil Markus itu sebetulnya juga ada amanat yang sama, ya, yang itu juga meskipun ditulis di dalam redaksi yang berbeda. Misalnya di dalam Injil Markus tidak disebutkan di mana tempatnya amanat agung itu diberikan. Hanya dikatakan mulai ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kalau Injil Matius mengisahkan amanat agung itu diberikan di Galilea, sementara dalam Injil Markus tidak dijelaskan tempatnya, tetapi dijelaskan sedang apa ke-11 murid itu ketika Yesus mendatangi mereka. Tetapi apabila kita melihat ayat-ayat sebelumnya, itu konteksnya juga di Galilea. Misalnya pada ayat 5 itu menceritakan tentang beberapa orang perempuan yang melihat batu sudah, kubur sudah digulingkan, dan ada penampakan malaikat. Kemudian di situ disebutkan misalnya ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, maksudnya malaikat yang membawa berita itu. Ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada lagi di sini. Lihat,
inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi klop. Ayat-ayat sebelum itu yang kita baca ini dalam Injil Markus, bahwa dia akan mendahului kamu di Galilea. Nah, Markus kemudian memberikan informasi lebih lengkap ketika mereka sedang makan. Pertanyaannya, kenapa harus di Galilea? Saudara-saudara, Galilea itu wilayah yang pada abad pertama tidak memiliki reputasi secara teologis, karena Galilea itu sesuatu yang tidak pernah dihitung dalam konteks ortodoksi Yahudi. Orang bicara tentang kehidupan iman, orang-orang Yahudi yang saleh, ajaran Yahudi yang benar, ortodoksia lah istilahnya, itu Yerusalem. Galilea itu tempat yang sama sekali tidak dihitung. Bahkan ketika mendengar Mesias dari Nazaret di wilayah Galilea, apakah ada yang baik berasal dari Nazaret? Ataukah ada seorang nabi yang akan muncul dari Galilea? Padahal kalau kita mencermati teks-teks dari kitab para nabi, ketika Yesaya misalnya pasal 8 ayat 23 itu menjelaskan bahwa tidak selamanya Tuhan itu memandang rendah negeri yang tidak pernah diperhitungkan, yaitu Zebulun, Naftali. Itu tempat-tempat di mana ketika kerajaan Israel terbelah menjadi dua, tempat itu adalah tempat yang tidak masuk di dalam ukuran kesalehan orang Yahudi, karena Israel Utara itu adalah wilayah di mana Taurat dianggap orang Yahudi sering dilanggar oleh orang Samaria, kerajaan utara itu. Tetapi di situ di kemudian hari, katanya di dalam nubuat Nabi Yesaya itu, Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, derek hayam. Maksudnya itu adalah Laut Tengah, Mediterranean Sea. Tuhan akan memuliakan derek hayam, afer hayarden, gelil hagoyim. Nah, di dalam terjemahannya yang dikutip oleh Injil Matius jelas-jelas Gelil itu Galilea. Yang dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia Gelilnya nggak diterjemahkan, hanya wilayah bangsa-bangsa. Tapi sesungguhnya teks aslinya di situ adalah disebutkan derek hayam, afer hayarden, gelil hagoyim. Derek hayam jalan laut, maksudnya via maris, laut tengah. Daerah seberang Yordan, Gelil itu Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Jadi artinya orang Yahudi sendiri ternyata tidak cermat dalam membaca teks Nabi Yesaya. Kenapa Sang Mesias akhirnya itu berkaryanya di Galilea, tidak di Yerusalem. Jadi Yesus mengawali karyanya juga di Galilea, kemudian mengakhiri karyanya sebelum dia naik ke surga dan memberikan perintah agungnya juga di Galilea. Karena Galilea itu adalah wilayah bangsa-bangsa. Jadi seolah-olah di situ sudah dipersiapkan bahwa Injil tidak hanya diberitakan di Yerusalem, tempat ortodoksi Yahudi, tetapi Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa yang pangkalan pertamanya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Yesus itu sendiri berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Karena wilayah bangsa-bangsa itu di situ ada kemajemukan budaya, kemajemukan bahasa. Mungkin banyak orang yang gagal memahami kekristenan, karena kekristenan itu dipahami dalam keterbatasan warisan sejarah agama mereka. Sang Buddha hanya bicara dalam satu bahasa, yaitu bahasa Pali. Islam hanya bicara dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Sampai-sampai yang jelas Nabi, yang jelas bukan Arab pun dikasih identitas dan nama Arab misalnya. Padahal itu konteksnya sangat berbeda. Itu untuk mengukur iman Kristen. Padahal dalam iman Kristen, sesungguhnya Kristus itu ketika berkarya dia
mewarisi warisan lebih dari satu bahasa. Orang mempersoalkan, kenapa orang Kristen lebih menyebut Yesus Kristus bukan Yeshua HaMashiach? Lah anehnya orang-orang Kristen ikut-ikut minder. Kan Yesus itu orang Yahudi, mestinya kan bahasa Ibrani bukan bahasa Yunani. Itu padahal kalau kita melihat sejarah bangsa Israel sejak abad ketiga sebelum Masehi, pada saat wangsa Ptolemeus di Alexandria, Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Dan ungkapan misalnya Yehosua ben Nun, misalnya Yehosua anak Nun, misalnya nama apa tuh Yosua, itu sudah diterjemahkan Yesus di situ. Jadi tidak ada masalah apa Yesus atau Yesua. HaMashiach itu diterjemahkan Kristus yang diurapi, dan itu tidak perlu dipersoalkan. Tetapi penyakit orang Kristen sekarang ini kan sering minder ketika kita berdialog dengan yang lain. Pertama, karena dia sesungguhnya tidak memahami warisan keagamaannya yang sangat majemuk. Saya sering sampaikan, coba ketika Anda persoalkan, kenapa kalau Yesus itu orang Yahudi, kok Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani? Terus saya jawab gini, bahasa Yunani yang eksis di Israel pada abad pertama kamu masalahkan. Tetapi kalau Yesus hidup di abad pertama Masehi, kamu namakan Isa, kamu tidak pernah protes. Mana ada orang bernama Isa di Israel pada abad pertama? Ya kecuali Muhammad Isa yang ada tetangga saya di Malang itu. Tidak ada orang abad pertama namanya Isa. Ini kadang-kadang kritik itu kritik yang kebablasan, tidak lagi melihat objektivitas sejarah. Nah, Petrus misalnya, Petrus itu satu orang namanya tiga. Simon itu bahasa Ibrani, Kefas itu Yunanisasi dari Kefa dalam bahasa Aram ya, Aramaik, dan kemudian Petrus batu karang bahasa Yunani. Markus itu nama Latin, karena Markus itu orang Yahudi diaspora, asalnya dari Alexandria. Karena Alexandria itu adalah Yudaisme yang berbahasa Yunani, maka namanya Markus. Markus itu nama keren, namanya Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Nama dia aslinya Yohanan. Yohanan itu ada yang namanya Markus, nama keren itu, nama Latin ya. Markus, Yohanes yang disebut Markus. Jadi artinya di abad pertama Masehi memang Galilea itu menjadi wilayah bangsa-bangsa. Petrus namanya tiga. Doa-doa iman Kristen. Dan kalau menjelang perayaan Natal itu kan Minggu Advent, kita tidak mengatakan haleluya dalam bahasa Ibrani, tapi Maranatha. Maranatha itu bahasa Aram. Kalau haleluya itu bahasa Ibrani. Kita mengucapkan Hosiahna itu bahasa Ibrani. Tapi kalau kita mengatakan Hosana itu bahasa Aram. Itu artinya fakta-fakta kemajemukan gereja dari awal. Kyrie eleison, Tuhan datanglah. Kyrie eleison itu bahasa Yunani. Gloria in excelsis Deo itu bahasa Latin. Jadi sejak awal gereja sudah mewarisi warisan kemajemukan itu. Makanya tidak perlu dipersoalkan. Yesus itu orang Yahudi kok bahasanya Yunani. Anda baca di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Anggota jemaat gereja mula-mula itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok pengikut Yesus dari Yahudi. Yang kedua, kelompok pengikut Yesus dari orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang yang berasal dari lingkungan Yahudi itu pusatnya di Yerusalem, yang menjadi episkopos atau penilik jemaat atau uskupnya itu Rasul Yakobus saudara Kristus. Dan yang kedua Antiokhia, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, itu pangkalan dari orang-orang Kristen yang berasal dari budaya non Yahudi. Pada masa muridnya Rasul Petrus yang namanya Ignatius dari Antiokhia, kita mulai mengenal istilah aku percaya akan satu gereja yang kudus, katolik dan apostolik. Itu muncul kira-kira tahun 95 Masehi. Jadi ini warisan gereja yang
mungkin ketika dipahami dengan warisan homogenitas agama lain, itu kan gagal memahami kekristenan. Nah, kemudian di antara orang-orang murid Yesus yang berasal dari lingkungan Yahudi, yang mula-mula disebut orang-orang Nosrim atau orang Nasrani, tetapi kata Nasrani sejak abad keempat jadi rusak karena itu dijadikan nama bidat Kristen, kata Nasrani itu. Tapi pada abad pertama kata Nasrani itu artinya netral, pengikut Yesus orang Nazaret, berdampingan dengan kata Kristianos atau Kristen. Nah, di antara orang-orang Nasrani atau Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu masih dibagi menjadi dua. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, dan orang-orang Ibrani. Yang disebut orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu adalah orang-orang Yahudi diaspora, termasuk Stefanus, termasuk Markus. Itu kan orang-orang Yahudi yang latar belakangnya diaspora. Dan orang-orang Ibrani, orang Yahudi yang berbahasa Aram, misalnya Petrus, Andreas. Dari nama-namanya sudah kelihatan kok. Saya itu orang Jawa. Nama saya 3 bahasa. Bambang itu bahasa Jawa asli, Nur itu bahasa Arab, Sena itu bahasa Sanskerta. Loh, kenapa kok keluarga saya menamakan bahasa Sanskerta? Toh saya bukan orang Hindu. Tapi karena bahasa Sanskerta telah mempengaruhi bahasa Jawa itu ratusan tahun sebelumnya. Warisan historis inilah saudara-saudara yang menyadarkan kita bahwa Injil itu bukan hanya miliknya bangsa Yahudi, tapi miliknya segala bangsa. Karena Kristus pun itu men-setting beritanya itu, kamu akan mendahului di Galilea. Dan di Galilea awal dari misi pertama itu diberikan dan juga diakhiri di sana sebelum Kristus naik ke surga. Kemudian yang kedua, penginjilan itu tidak hanya menyangkut aspek memproselitkan orang, artinya memindahkan orang dalam agama yang berbeda. Karena kriteria kebenaran dalam iman Kristen itu bukan hanya kebenaran pengajaran, tapi juga kebenaran penyembahan, dan terakhir adalah kebenaran perilaku. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini murid itu bahasa Ibraninya menjadi talmidim. Karena salah satu fungsi dari Taurat itu adalah menjadi bahan pengajaran kepada para murid. Kedua, menjadi pertimbangan hukum, dan yang ketiga, siyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Sebagai seorang yang berlatar belakang Yahudi, Yesus benar-benar menggenapi hukum Yahudi ini. Misalnya, menjadikan Taurat sebagai pertimbangan, putusan hukum, putusan moral. Yesus selalu mengatakan, seperti ada tertulis. Semua kutipan dari kitab Taurat. Yang kedua, memuridkan ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau orang Yahudi biasanya pada umur 5 tahun dia mulai belajar mikra. Makanya di dalam tradisi Yahudi itu disebutkan umur 5 tahun belajar kitab suci, mulai Alef, Bet, Gimel, Dalet. Umur 10 tahun dia mulai belajar Mishnah. Mishnah itu mulai tafsir-tafsir, ya, pengajaran-pengajaran yang diambil dari kitab Taurat. Kemudian pada umur 13 tahun itu Misfot. Jadi Selos Esreh ben Selos Esreh la Misfot. Karena pada umur itu orang mendapatkan hukum Taurat. Pada zaman Yesus umurnya 12 tahun. Makanya nggak usah bertanya, Yesus umur 12 tahun dicatat, baru dicatat kemudian umur 30 tahun, antara umur 13 sampai atau 12 sampai 30 itu kemana, nggak usah dipertanyakan. Itu pertanyaan orang awam itu. Jelas Yesus orang Yahudi. Umur 12 tahun 13 tahun itu bar mitzvah,
bar itu anak, miswah itu hukum. Dia naik ke bema, mulai dinyatakan dewasa, terikat hukum Taurat. Lah setelah umur 13 tahun, kalau sekarang dulu 12 tahun, umur 15 tahun mulai belajar Talmud. Talmud itu Taurat lisan kalau tradisi orang Yahudi. Itulah yang sering dikritik Yesus sebagai adat istiadat nenek moyang yang lebih dipatuhi daripada Alkitab. Kemudian usia 18 tahun itu usia pernikahan. Makanya disebut Ben Shemoneh Esreh Lakupah. Lalu umur 20 tahun itu Lirdov, seorang dianggap memiliki kedewasaan untuk mencari mata pencaharian. Makanya orang Israel sampai hari ini tugas militer itu umur 20 tahun. Lalu umur 30 tahun itu Lakoah, yaitu usia kekuatan, di mana seorang secara psikologis, secara intelektual, umur 30 tahun orang baru boleh mengajar di depan umum. Makanya di dalam Lukas pasal 3 itu Yesus itu menampakkan di depan umum kira-kira umur 30 tahun. Itu memang hukumnya sudah begitu. Jangan memahami Yesus dari budaya India atau budaya Sweet Seventeen-nya orang Barat. Ini kita ini kadang-kadang salah dalam memahami setting sejarah. Nah itu saudara-saudara. Nah, contoh yang ketiga tadi yang dikenal dengan membangun pagar mengelilingi Taurat. Misalnya, kamu telah mendengar hukum jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya, dia telah berzina dalam hatinya. Jadi membangun pagar mengelilingi Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu kan mendakwa, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Tetapi kita harus menjaga hidup kita agar jangan sampai orang melakukan kejahatan seperti yang didakwa oleh Taurat itu, cegahlah ke arah itu. Jadi jangan membunuh. Membunuh pasalnya jelas, itu tidak usah baca Alkitab pun, di KUHP juga ada 338. Kalau pembunuhan berencana 340. Jadi kira-kira kalau tanpa Alkitab pun orang membunuh itu hukumnya jelas kok. Sebelum zaman kitab suci, undang-undang Hammurabi, undang-undang Lipit Ishtar sudah ada, itu kesadaran moral universal. Tetapi Alkitab tidak sekedar mengatakan jangan membunuh, tapi cegahlah setiap yang membuat orang membunuh. Maka jangan pelihara kebencian pada saudara yang terus-menerus. Jangan kemudian sebelum kita melakukan perbuatan zina, semua yang mengarah pada keinginan untuk berbuat itu harus kita stop dulu. Itu namanya membangun pagar mengelilingi Taurat. Ini semua tercermin dari perintah Yesus. Makanya jadikanlah semua bangsa murid itu bagian dari pemuritan. Pemuritan itu dari Yahudi juga. Makanya ketika orang sudah misalnya berumur dewasa, kemudian dari sekolah zaman Yesus itu ya, arkeologinya kalau Anda pergi ke Israel, di Nazaret itu ada beberapa temuan yang menyatakan bahwa pada zaman itu, di situ ditemukan rumahnya Yusuf, rumahnya Maria. Pada zaman itu sinagog itu masih satu dengan yang namanya Bet Midrash, rumah pengajaran. Tapi setelah abad kedua, rumah pengajaran itu kemudian terlepas dari sinagoge lokal itu. Nah, ketika seorang sudah belajar Taurat, dia bisa membaca teks Ibrani, dia bisa membaca tafsir, lalu dia mau belajar ke Bet Midrash, dia mencari guru. Nah, kemudian dia bertanya kepada seorang rabi di daerah itu, jadikanlah aku muridmu. Lalu kemudian dia dites, suruh membaca teks-teks kitab suci, suruh menafsirkan teks-teks pendek atau apa. Setelah murid ini diterima, maka dikatakan, mari ikutlah aku. Nah, kata itu juga dipakai Yesus ketika dia mengambil murid-muridnya. Mari ikutlah aku. Ini persis, karena Yesus itu bukan orang Arab, dia orang Yahudi. Maka tidak bisa diukur dari ukuran orang Arab, karena mesti ukuran Yahudi. Tidak boleh dinamakan Isa, kemudian dibayangkan abad pertama ada nama Isa di Israel. Tapi kalau Isa sebagai
fonetik koresponden seperti Yakobus jadi James boleh saja. Tapi jangan GR membayangkan abad pertama di Israel ada orang namanya Isa, itu pasti tidak ada. Seperti Anda mencari itu di mana itu di Kendari kira-kira abad kelima Masehi ada orang namanya Michael, pasti tidak ada. Itu kan pengaruh bahasa Inggris. Dunia Barat belum mempengaruhi wilayah ini kan. Nah, jadi itu saudara-saudara, maka pesan utama yang bisa kita ambil dari teks ini, yang pertama, unsur ortodoksia. Ortos itu adalah lurus, doksa itu pengajaran. Makanya baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bahwa nantinya kemudian kita mendalami lebih lanjut dari teks ini, misalnya kata yang diterjemahkan dengan dalam nama itu memakai bentuk tunggal, esto onoma. Kalau bentuk jamaknya esto onomata, dalam nama-nama, berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu, karena hanya ada satu nama di situ. Esto onomato patros, keto iu keto agiu pneumatos. Makanya di gereja-gereja yang berbahasa Arab di Libanon atau di Syria itu ketika mengucapkan votumnya itu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Jadi Bismil Ab walibni warrohil kudus al ilahu wahid amin. Itu dalam bahasa Ibrani Beshem ha'ab vehaben virruah hakodes ha elohim echad amin. Echad itu satu atau esa. Nah itu saudara-saudara. Kemudian yang kedua itu adalah aspek penyembahan, sudah jelas. Ketika Yesus bicara kepada perempuan Samaria, Yesus tidak nutup-nutupi perbedaan doktrinal antara Yahudi dan Samaria. Karena kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Secara ortodoksia, secara ajaran, orang Samaria itu dianggap salah sama Yesus karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi secara yang ketiga ini, ortopraksia. Jadi yang kedua tadi, ortodoksia, kebenaran ajaran, dan ortolatria, kebenaran penyembahan keliru. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Menyembah itu kan aspek ortolatria. Dan Allah yang benar itu menyembah kepada Allah yang sebenarnya. Kami menyembah Allah yang benar, Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus tidak pernah kompromi dalam soal ortodoksia, tetapi dalam soal ortopraksia, praksis perilaku, orang Samaria dijadikan contoh sebagai kehidupan yang benar tentang orang Samaria yang baik hati. Itu diberikan contoh bagi Yesus, tapi Yesus tidak mengkompromikan ajaran kebenaran ajarannya. Sebaliknya orang Farisi secara ortodoksi, metode pengajarannya dianggap benar. Makanya saya katakan tadi ada kesamaan-kesamaan antara cara mengajar Yesus dengan metode orang Farisi. Misalnya membangun pagar mengelilingi Taurat, tadi kan itu metode Farisi. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah duduk di atas kursi Musa. Jadi dia berhak mengajar. Tetapi kalau dia berkelakuan jangan kamu contoh. Karena hanya dia bisa mengajar, tidak bisa melakukan. Perilakunya tidak menjadi contoh. Jadi ortodoksianya dibenarkan oleh Yesus, ortopraksinya ditolak. Ini contoh-contoh. Karena itu saya katakan dalam konteks penginjilan. Jadi yang kita sampaikan itu bukan sekedar bagaimana kita mengajar yang benar, tetapi juga berperilaku yang benar. Jangan sampai kemudian perilaku kehidupan kita sehari-hari tidak menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, tapi justru menjadi batu sandungan. Kristen kelakuannya kok seperti itu misalnya. Nah,
Jadi karena itu isu-isu yang berkaitan dengan ajaran ya kita selesaikan secara ajaran. Misalnya ketika iman Kristen disalahpahami, Trinitas itu dianggap sebagai tritheisme, dan ini mungkin mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak akan selesai, iya kan? Baru-baru ini ada buku sekolah PKN itu yang isinya katanya orang Kristen menyembah Allah, Maria, dan Yesus Kristus. Itu tidak benar. Orang Katolik atau Protestan sekalipun berbeda dalam soal Mariologi misalnya, tapi tidak ada orang Katolik yang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, juga tidak ada. Karena penghormatan kepada Maria itu disebut hiperdulia, bukan penyembahan, bukan penyembahan tapi pemuliaan. Nah seperti itu. Lalu kemudian Injil dituduh palsu dan sebagainya. Ini wilayah yang tidak akan pernah sepi. Karena itu ke depan bagaimana kalau Injil ini ketika diberitakan kepada suku-suku bangsa, masyarakat suku seperti misalnya kehadiran Utut dan Geser di tanah Papua misalnya, itu kan menghadapi agama-agama suku atau folk religion. Tapi ketika Injil diberitakan kepada konteks masyarakat sekarang itu beda lagi. Justru kalau dulu memperkenalkan Yesus karena orang tidak kenal Yesus, sekarang kita ini meluruskan miskonsepsi tentang Yesus. Karena apa? Yang menjadi audien kita ini sudah merasa lebih tahu tentang Yesus. Kan itu persoalannya.